masyarakat. Karena itu kita harus bersuara. Dan tidak bisa pembelaan ini hanya diandalkan di pengadilan. Apalagi sekarang pengadilan terorisme tidak boleh diliput. Tertutup. Dengan dalih ini kejahatan extraordinary crime. Padahal korupsi itu extraordinary crime. Yang tadi Aziz Samsudin saja masih diberi kesempatan. Ini kedua. Pada kasus Saprudin Temenggung, ini korupsi BLBI loh. Saprudin Temenggung itu menjadi tersangka, baru ada pengembangan terhadap Samsul Nur Salim dan Ici Nur Salim. Si Ici Nur Salim dan Samsul itu tidak mungkin jadi tersangka kecuali sudah ada putusan kepada Saprudin Temenggung. Nah kalau dengan nalar yang sama, harusnya nggak boleh ada tangkap-tangkapan lagi. Nggak boleh, selesaikan ini dulu. Ini saja semestinya tidak diproses, harusnya bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbis aqdamakum. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna akhul muslim, la yuzlimuhu wa la yuslimuhu wa la yakhdhuluhu. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian yang berbahagia, baik yang menyaksikan langsung acara ini di ruang ini ataupun yang ada di seluruh penjuru tanah air yang mengikuti siaran pers yang kami adakan. Patut kita semuanya prihatin di tengah pandemi COVID-19 yang beberapa waktu lalu merenggut sejumlah ulama kita. Masya Allah, biaya investasi untuk menjadikan seorang sampai menjadi derajatnya ulama alim itu luar biasa, besar sekali. Dari sejak sekolah di awal, mondok, ada juga sampai ke luar negeri, ada yang bergelar sampai LC dan pulang kembali kemudian berkhidmat untuk memberikan ilmunya untuk segenap umat. Banyak sekali yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Bekasi saja ada Kiai Haji Amin Nur telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Jakarta ada Kiai Haji Abdullah Abdul Rashid Asy-Syafi'i. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena pandemi Covid-19, ada yang karena sebab yang lain. Ada Bang Najaruddin Ramli, saya diskusi dengan beliau secara online dan tidak lama juga kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di tengah kondisi pandemi Covid-19, rejim Jokowi ini bukannya kemudian menghormati ulama agar ulama ini lestari, agar tetap bisa continue menyampaikan dakwah di tengah-tengah umat, memberikan nasihat-nasihat kepada umat, memperbaiki kondisi akhlak moral umat yang hari ini dirusak oleh sistem kapitalisme liberal. Justru beberapa waktu yang lalu kita mendengar 3 ulama kita ditangkap oleh Densus 88 dengan tuduhan melakukan terorisme. Ya, kita tahu ada Ustadz Farid Ahmad Uqbah, ada Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan ada Ustadz Anung Al-Hamad. Ketiganya dituduh melakukan terorisme. Sementara kita tahu apa sih yang dilakukan oleh ustadz-ustadz ini? Beliau bertiga ini berdakwah di tengah-tengah umat. Dan mohon maaf, saya berani memberikan 1 juta, 10 juta, bahkan 100 juta kepada siapapun Anda yang memberikan kesaksian pernah diteror oleh ustadz-ustadz ini, atau pernah ustadz-ustadz ini akan membunuh saudara-saudara. Itu sebagai bukti bahwa tuduhan terorisme kepada 3 ulama kita ini benar-benar sebuah tuduhan yang sangat menyakitkan, tuduhan yang sangat-sangat tidak berdasar, tuduhan yang jelas-jelas ini merupakan pengumuman perang terhadap umat Islam. Dan sudah 20 hari, 21 hari berlalu, nanti rinciannya ada Bang Dedi yang bisa menjelaskan dari tim pembela Ustadz Farid Ahmad Uqbah dan 2 ustadz yang lainnya. Bukannya kemudian dilepaskan karena memang tidak ada bukti, semua kronologis, dan saya juga ikut mendampingi proses
berita acara pemeriksaan, memang tidak ada persoalan. Yang ditanyakan aktivitas dakwah beliau, baik yang secara online maupun offline, kegiatan beliau bersama umat, termasuk ngelola dana umat dalam rangka agar bergulir di tengah-tengah umat. Namun terakhir beliau kemudian ditahan untuk 160 hari ke depan. 120 hari ke depan dan nanti bisa jadi ditambah 60 hari dan akan dipolkan seperti yang terjadi pada Bang Munarman. Dan ini modus dalam kasus terorisme, kewenangan menahan dari Densus 88 rata-rata dimaksimalkan. Sehingga tersangka teroris itu rata-rata semuanya ya terkatung-katung perkaranya. Dan nanti kalau sudah masuk persidangan, kalau tidak kita kontrol, bisa tidak jelas ujungnya bagaimana. Banyak sekali ustadz-ustadz kita ditangkap, kabarnya heboh di media, dituduh ini dan itu, tapi persidangannya tidak kita ketahui. Tahu-tahu sudah divonis. Dan mohon maaf, pada kasus 3 ustadz ini sebelumnya sudah sempat diperiksa, tapi karena ada tim advokat, maka pemeriksaannya diulang. Coba bayangkan kalau tidak ada tim advokasi. Bayangkan kalau kita tidak bersuara untuk membela ustadz-ustadz ini, apa yang akan dialami oleh ustadz-ustadz ini. Makanya sejak awal saya kemudian begitu lantang menyuarakan keamanan beliau nomor 1, karena kami khawatir apa yang terjadi pada Siono juga terjadi pada ustadz-ustadz kita. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah beri perlindungan kepada ustadz-ustadz kita dan bisa kita dampingi kondisi beliau sehat. Dan terakhir, bahkan Ustadz Ahmad Zain An-Najah tetap menyampaikan dakwah melalui tulisan beliau terkait tafsir surah Al-Fatihah. Ya Masya Allah, kita mendapat banyak ilmu dari beliau-beliau. Dan bahkan penjara itu tidak menghalangi beliau-beliau itu untuk menyampaikan ilmu, berdakwah di tengah-tengah kita. Yang kedua, Bang Munarman. Masya Allah, saya kenal Bang Munarman. Bahkan saya sesama rekan sejawat advokat tahu antara satu dan yang lainnya. Dan mustahil seorang advokat melakukan tindak pidana terorisme. Dan penangkapan Bang Munarman sarjana hukum itu dilakukan ketika Bang Munarman sedang menangani kasus Habib Muhammad Rizik Syihab. Padahal Undang-Undang Advokat, Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 itu memberikan imunitas kepada seorang advokat dalam melakukan penanganan kliennya dari seluruh persoalan hukum. Tidak bisa dipersoalkan secara pidana maupun perdata, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Bahkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 2003 itu tegas. Advokat itu penegak hukum. Sama dengan hakim, sama dengan jaksa, sama dengan polisi. Luar biasa ada advokat menjalankan profesinya membela ulama, ditangkap dengan tuduhan terorisme. Dan mohon maaf, siapa yang percaya Bang Munarman itu dianggap teroris? Kalau beliau orang yang kritis, menyampaikan argumentasinya kuat dan memang ini bisa membahayakan kedudukan rezim yang saat ini zalim kepada rakyat, iya, saya katakan iya. Tapi itu bukan teroris. Itu kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi kita. Kalau memang kita taat konstitusi, maka itu juga dijamin oleh konstitusi. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tegas memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk melakukan aktivitas kebebasan bersikap, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Apa salahnya? Kalau pendapatnya beda dengan rezim, itu tidak ada masalah. Itulah kontrol yang dilakukan oleh umat setelah partai politik hari ini gagal melakukan tugasnya. Setelah DPR hari ini gagal menjalankan fungsinya. Setelah apa? Tidak ada lagi yang bersuara untuk menyuarakan kepentingan umat Islam. Maka pada kesempatan kali ini kami penting untuk berkumpul di sini untuk mengokohkan sikap pandangan hukum agar tidak mudah ulama kami dikriminalisasi. Apalagi belum lama ini diedarkan narasi Ustadz Bahtiar Nasir dikabarkan akan ditangkap. Dalam pertemuan di Surabaya saya sudah menghimbau kepada Densus 88 fokus saja menangani perkara dulu. Perkara 3 ustadz saja belum masuk ke pengadilan sudah mau tangkap-tangkapan lagi. Dan bahkan kami khawatir advokat juga dipersoalkan karena membela kasus ini. Makanya beberapa waktu yang lalu Bang Ismail meminta perlindungan hukum kepada Perhimpunan Advokat Indonesia selaku organisasi yang menaungi advokat agar bisa memberikan perlindungan hukum kepada advokat dalam menjalankan fungsinya, menjalankan tugasnya untuk membela kliennya.
Kita semua tidak ridho ustadz-ustadz kita dituduh teroris. Dalam kasus korupsi saja, Aziz Samsudin itu tersangka korupsi di OTT. Dia masih diberi waktu untuk mandi, ganti baju, wangi. Kasarnya kalau dia mau senyum di media masih sempat senyum itu. Walaupun senyumnya senyum yang membuat kita senep gitu ya. Nah ini giliran ulama nggak diberi kesempatan untuk ketemu keluarganya, langsung ditangkap. Itu pun kita tidak tahu beliau ada di mana. Sebelum kita bicara di media, mempersoalkan azas presumption of innocence, mempersoalkan proses penanganan, prosedur penangkapan yang tidak sesuai dengan kuat, baru terungkap ternyata beliau di Polda Metro Jaya. Kita belum nggak tahu sebelumnya kalau nggak kita teriak di tengah-tengah masyarakat. Karena itu kita harus bersuara dan tidak bisa pembelaan ini hanya diandalkan di pengadilan. Apalagi sekarang pengadilan terorisme tidak boleh diliput, tertutup dengan dalih ini kejahatan extraordinary crime. Padahal korupsi itu extraordinary crime. Yang tadi Aziz Samsudin saja masih diberi kesempatan. Ini kedua, pada kasus Saprudin Temenggung, ini korupsi BLBI loh ini. Saprudin Temenggung itu menjadi tersangka, baru ada pengembangan terhadap Samsul Nur Salim dan Ici Nur Salim. Si Ici Nur Salim dan Samsul itu tidak mungkin jadi tersangka kecuali sudah ada putusan kepada Saprudin Temenggung. Nah kalau dengan nalar yang sama, harusnya nggak boleh ada tangkap-tangkapan lagi. Nggak boleh, selesaikan ini dulu. Ini saja semestinya tidak diproses, harusnya bebas. Karena kalau ini dilanjutkan berarti ada narasi kriminalisasi pada ulama. Sebab saya juga mendampingi, tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh 3 ustaz. Dan saya berani bersaksi tidak ada kejahatan dilakukan oleh Bang Munarman. Selanjutnya, asas presumption of innocence itu adalah asas hukum yang tidak bisa dikesampingkan. Hatta Densus 88 menangani perkara terorisme. Tidak bisa dengan dalil, oh ini extraordinary crime, ini perkara terorisme, jadi kami bisa tangkap suka-suka, ya, kami bisa lakukan suka-suka, tidak mengikuti prosedur hukum. Tidak bisa. Semua harus tunduk pada hukum. Konstitusi mengatakan negara kita adalah negara hukum, kecuali konstitusi menyatakan bahwa negara adalah negara barbar, silahkan melakukan tindakan sesukanya. Dan mohon maaf, hari ini boleh jadi musibah, terjadi bencana, erupsi Merapi, erupsi Semeru, yang korbannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun puluhan, terakhir 31 mungkin bisa meningkat. Ini kan kita harus ingat bahwa ini ada kaitannya dengan kezaliman. Karena Pak Jokowi, saya ingatkan kepada Pak Jokowi, hentikan kezaliman ini. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyadhuqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Banyak kerusakan di darat dan di lautan itu karena apa? Ulah kezaliman manusia. Maka kembalilah kepada Allah. Hentikan kezaliman pada ulama-ulama kita. Enggak rugi kalau kemudian press conference ya Pak Jokowi, press conference dengan Kapolri, Kejaksaan, memberikan statement bahwa setelah kami melakukan penyelidikan, ternyata ustadz-ustadz kita ini tidak bersalah, dan karena negara kita negara hukum, kami menyatakan ustadz kita tidak bersalah dan dibebaskan. Dan dengan itu mohon masyarakat memaafkan. Kami maafkan. Pasti. Kami ridho. Tapi kalau ini dipaksa dilanjutkan, mohon maaf, kalau kami membuat simpulan ini terjadi kriminalisasi ulama, jangan kemudian dialih-alihkan bahwa ini penegakan hukum. Tidak ada penegakan hukum kok terhadap orang yang berdakwah. Dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beragama dan beribadat sesuai dengan keyakinannya. Dan dakwah itu dalam keyakinan umat Islam adalah ibadah. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah, dan dakwah itu ibadah ghairu mahdhah. Ada orang beribadat kok dikriminalisasi. Kriminalisasi itu kan perkara yang sebenarnya bukan kejahatan dipaksa menjadi jahat. Dakwah itu kan bukan kejahatan. Karena dikriminalisasi, dakwah dianggap kejahatan, dianggap terorisme lah, dianggap kemudian mendanai terorisme. Pasalnya kan pasal 7 junto pasal 15 Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Saya tanya unsur-unsur pidananya di pasal 7 itu jelas. Apakah ada di antara kita pernah ketemu dengan 3 ustadz dan Bang Munarman ini diancam dengan kekerasan?
Apakah mereka ini 3 ustadz dan Bang Munarman pernah kita lihat langsung melakukan kekerasan? Tidak. Apakah 3 ustadz termasuk Bang Munarman ini pernah membunuh orang? Tidak. Apakah pernah Ustadz Munarman dan 3 ustadz ini melakukan ancaman yang merusak fasilitas sosial, fasilitas nasional, membuat teror publik? Ada? Tidak. Mereka hanya berdakwah, Bang Munarman hanya membela, kritis. Seperti saya ini kritis ini. Ini bukan mengancam, ini kritis. Ini pendapat. Diambil oleh pemerintah itu alhamdulillah, karena ini kewajiban kita mengingatkan pemerintah. Tidak, ya tidak masalah. Kami akan terus berdakwah. Jadi mohon maaf kepada seluruh umat Islam, jangan melupakan 3 ulama ini. Jangan melupakan Bang Munarman. Kasus Bang Munarman sampai persidangan, jangan biarkan Bang Munarman sendirian. Harus terus dikontrol. 3 ulama ini juga sudah masuk penahanan dan 120 hari bisa jadi direndam lagi. Ini kita tidak mau. Harusnya segera bawa ke pengadilan kalau memang mereka punya bukti. Jangan berdalih punya kewenangan menahan 160 hari, nanti semua kewenangan itu digunakan. Setelah itu ditambah lagi nanti 60 hari lagi, dari 180 hari ditambah 21 hari di awal penangkapan. Berapa? 201 hari. Masya Allah, padahal di KUHP itu kewenangan menahan penyidik itu cuma 20 ditambah 40 hari, 60 hari, 2 bulan. Tapi perkara terorisme bisa 6 bulan lebih, 7 bulan, 8 bulan, 201 hari. Kalau kita total dari sejak penangkapan itu 21 hari, tambah 120 hari, tambah lagi 60 hari. Ini zalim, zalim. Dan karena itu di dalam kesempatan yang mulia ini, kami berkumpul untuk menyampaikan pandangan, analisis, dan nanti akan kami bacakan terakhir. Ini sebagai bukti bahwa kami berada di jalan kebenaran bersama para ulama. Dan tentu saja kami mengharapkan seluruh umat Islam untuk mengambil posisi yang sama. Jangan malah menjadi juru bicara rejim, juru bicara Densus 88. Ada orang yang sok tahu perkara ini mengatakan ustadz ini, ulama ini terkait jaringan ini, jaringan itu. Saya mau tanya, dia kuasa hukumnya bukan? Dia itu Densus bukan? Kalaupun Densus, saya pertanyakan dari mana dasarnya? Wong BAP baru kelar sekarang, ceritanya sudah kemana-mana. Dan itu BAP diulangi loh, ini saksi. Diulangi. Coba kalau nggak ada lawyer. Dan Masya Allah, isi BAP-nya Masya Allah, nggak ada yang salah. Tapi di framing seolah ulama kita melakukan kejahatan. Dan terakhir itu Bang Deddy, saya pernah mengoreksi. Ada redaksi saya mengakui perbuatan saya. Padahal nggak ada pertanyaan itu. Ustadz Farid ke saya, ini bagaimana Ustadz? Ini coret lah. Oh, kita nggak pernah ditanya itu. Coba kalau tidak ada kontrol dari advokat, semua bisa diakui. Karena ulama-ulama kita itu kan terbiasa ceramah, terbiasa berdakwah, gak terbiasa ketemu penyidik, gak terbiasa BAP, gak terbiasa BAP-nya sampai jam 9, jam 10 malam terjadi sampai nyaris 7 hari. Coba bayangkan, lelah. Jangankan ustadz-ustadz kami saja yang gantian lelah. Insya Allah itu sebagai pengantar pada prinsipnya bahwa dalam forum pertemuan ini kami ingin mengabarkan seluruh umat Islam bahwa kita tidak boleh diam terhadap kezaliman ini. Kita harus terus bersuara. Apalagi kalau sampai terjadi rencana penangkapan-penangkapan yang disebut oleh Densus akan menangkap 2 orang lagi. Entah ini kurang apa lagi kezaliman Densus 88 ini. Ini saja belum dibuktikan. Kalau sama-sama extraordinary, buktikan dulu sama dengan kasus korupsi. Coba nanti kalau kasus ini bebas, kan bebas semua. Terjadi Samsudin Temenggung di tingkat kasasi bebas. Akhirnya Icih Nur Salim dan Samsur Nur Salim dibebaskan juga. Sekarang saya mau tanya, siapa rakyat Indonesia yang dirugikan oleh 3 ustadz dan Bang Munarman? Nggak ada. Tapi siapa yang dirugikan oleh Samsur Nur Salim? Semua rakyat karena BLBI. Siapa yang dirugikan oleh Icih Nur Salim? Semua rakyat. Siapa yang dirugikan oleh Harun Masiku? Sampai hari ini nggak ketemu. Korupsi yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara dari PDIP, siapa yang dirugikan? Seluruh umat Islam, seluruh rakyat. Kenapa nggak dikejar di situ kalau itu sama-sama extraordinary? Jangan ulama kami terus yang diobok-obok. Kami tidak terima. Masya Allah. Belum lagi narasinya diterorisasi. Seolah-olah mengambil infak sedekah untuk dikelola benar itu sebagai pendanaan terorisme. Kemudian dikait-kaitkan dengan JI. Saya mau tanya, JI itu kelakuannya apa sih? De facto ada nggak kelakuan JI yang ngebom di Indonesia?
Dicuri, ada nggak putusan pengadilan terkait JI ini? Yang ada itu kalau ormas baru 2, FPI sama HTI. HTI dicabut BHP-nya, FPI tidak dilanjutkan pendaftarannya di Kemendagri, itu saja. Dan itu menurut undang-undang ormas juga sah, tidak ada masalah, karena ormas bisa berbadan hukum, bisa juga tidak berbadan hukum. Tidak kemudian dianggap, oh ini penjahat, ormas terlarang. Jadi saya melawan, dan kita semua harus melawan nih narasi terorisasi. Bahkan sampai urusan dakwah dianggap tindakan teror. Kan terakhir Ustadz Ahmad Uqbah dikaitkan dengan partai dakwah beliau yang baru didirikan, Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Ini luar biasa ini. Insya Allah itu sebagai pengantar, nanti dari yang lainnya akan melengkapi. Mudah-mudahan Allah tolong kita semua. Sebagaimana yang Allah telah sampaikan, in tansurullaha yang surkum wa yusabbit adamakum. Jadi jangan pernah ragu-ragu untuk membela ulama. Tetap berada di jalur kebenaran, Allah pasti tolong kita. Takbir. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.